warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Saifullah dengan prodi Sistem Logistik dan dengan dosen pengampun Oto Sugiarto Prakoso SEMM. Nah, kali ini saya akan membahas tentang peristiwa G30 SPKI dan hubungannya dengan Pancasila. Ikuti terus vlog saya. Saat ini saya berada di Museum Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tempat ini bukan sekedar lokasi bersejarah, tapi saksi langsung peristiwa G30S 1965. Dan kalau dilihat lebih dalam, tempat ini juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila diuji di dalam praktik sejarah. Dan selanjutnya terdapat Museum Pengkhianatan PKI yang di dalamnya terdapat diorama. Diorama ini nggak cuman sekedar patung ya teman-teman, tapi juga menceritakan kronologi pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia. Kalian bisa lihat gimana situasi mencekam saat itu, mulai dari rapat-rapat rahasia sampai aksi di lapangan. Detailnya dapat banget, bikin kita ngerasa kayak ditarik balik ke tahun 65. Dan di sini juga tersimpan pula pakaian asli yang dikenakan para pahlawan revolusi saat malam kejadian. Peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal pada tanggal 30 September tahun 1965 adalah bentuk kekerasan politik yang jelas bertentangan dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Di titik ini konflik ideologi diselesaikan dengan senjata, bukan dengan kemanusiaan. Ini adalah sumur lubang buaya, simbol tragis G30 SPKI. Pada peristiwa tersebut, 7 perwira TNI Angkatan Darat gugur di sini. Di belakang saya adalah Monumen Pancasila Sakti dengan patung 7 pahlawan revolusi yang menghadap Garuda Pancasila. Monumen ini dibangun sebagai simbol bahwa Pancasila dianggap menang atas ideologi lain. Namun, secara kritis kita perlu bertanya, apakah nilai Pancasila benar-benar dijalankan atau hanya dijadikan legitimasi kekuasaan? Jika dikaitkan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia, peristiwa G30S justru meninggalkan luka sosial yang dalam. Masyarakat terpecah, saling mencurigai, dan perbedaan ideologi dianggap ancaman. Persatuan berubah menjadi ketakutan, bukan kesadaran kebangsaan. Dan jika kita berbicara mengenai sila keempat, peralihan kekuasaan setelah peristiwa tersebut tidak terjadi lewat musyawarah rakyat, melainkan melalui dominasi kekuatan militer. Artinya nilai kerakyatan dalam Pancasila tidak sepenuhnya terwujud. Museum Lubang Buaya mengingatkan kita bahwa sejarah tidak hanya soal siapa yang benar atau yang salah, tetapi tentang apa yang terjadi ketika Pancasila tidak dijalankan secara utuh. Belajar di tempat ini berarti belajar agar kekerasan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan tidak terulang di masa depan. Sekian dari saya, Dino Saifullah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.